Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pelajaran fikih pada pagi hari ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Pagi hari ini pelajaran fikih kita masuk pada season kedua. Season pertama kemarin hanya berupa perkenalan dan sedikit clue tentang pembahasan kita, dan ada kali ini akan kita bahas lebih banyak lagi. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan sebuah surat dalam Al-Quran. Coba kalian tebak ini nanti tentang apa, dan itu adalah pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yashaddahu. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'minah. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain taubatan min Allah wa kana Allahu 'aliman hakima. Sebagian pasti sudah mereka-reka karena di situ ada beberapa kata yang mengacu pada pembahasan kita. Langsung saja, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai pembunuhan dan juga kisos. Jika pembunuhan itu menghilangkan nyawa seseorang, maka kisos itu adalah balasan dari perbuatan pembunuhan. Dan kali ini kita perlu mengetahui pembahasan selanjutnya, yaitu diyat dan kafarah. Diyat itu adalah denda yang dibayarkan kepada pihak terbunuh, sedangkan kafarah itu adalah denda yang harus dikeluarkan untuk menebus dosa bagi si pembunuh. Sampai di sini bisa dimengerti? Kalau penjelasan saya terlalu cepat, maka silakan di pause videonya, diulang lagi. Lanjut, saya tidak mau mengulangnya gitu ya. Lanjut mengenai macam-macam pembunuhan. Pak, terlalu cepat ini saya tidak paham mengenai diyat dan kafarah. Saya tidak mau menjelaskan terlalu banyak karena goal kita di season kedua ini bukan diyat dan kafarah, itu hanya sebagai pemantik saja. Goal kita di sini adalah macam-macam pembunuhan. Ya. Macam-macam pembunuhan dibagi menjadi 3. Pertama, pembunuhan sengaja. Kedua, pembunuhan seperti sengaja. Dan terakhir, pembunuhan tersalah. Pembunuhan sengaja itu apa, Pak? Dalam istilah Arab dikenal sebagai qatlul amdi, yaitu sengaja membunuh dengan alat yang mematikan. Contoh alat mematikan apa, Pak? Pistol. Apalagi, Pak? Pedang. Apalagi, Pak? Pisau. Dan teman-temannya. Pak, bisa nggak kalau semisal alat itu tidak mematikan, misalkan bambu kuning, bambu runcing tapi warnanya kuning, itu dibuat membunuh orang, itu bisa termasuk sengaja nggak Pak? Itu kan tidak mematikan. Satu sisi
alat tersebut bisa tidak mematikan, satu sisi lagi alat tersebut bisa mematikan. Jika kita memang sengaja meruncingi bambu tersebut untuk kita tusukkan kepada seseorang yang ingin kita bunuh, maka otomatis kamu dinamakan sebagai pembunuhan sengaja. Runcing kan mematikan, tajam misalnya. Oh, berarti alat yang mematikan itu adalah alat tajam, Pak? Tidak semua alat tajam. Bisa saja yang tidak tajam juga mematikan. Kasusnya bagaimana, Pak? Kasusnya adalah ini bisa kita temui pada orang yang punya adikdaya, pada orang yang punya ilmu kekebalan tubuh. Bisa jadi kelemahan orang yang punya ilmu kebal itu bukan pada senjata yang tajam, melainkan pada senjata-senjata yang tidak tajam. Kontak, Pak, bisa nggak dibuat membunuh orang? Jika memang orang yang kebal tadi itu kelemahannya adalah daun tebu misalkan. Orang yang punya ilmu kebal ditembak tidak apa-apa, dibacok tidak terasa, ditusuk pesonya bengkok, maka tidak mungkin orang itu dibunuh menggunakan alat-alat itu. Ternyata kalian tahu bahwasanya orang tersebut kelemahannya adalah daun tebu, maka kamu membunuh dengan menyabetkan daun tebu itu. Daun tebu termasuk alat yang mematikan. Paham sampai di sini? Semoga paham. Selanjutnya qatlusibhul amdi. Itu yang bagaimana, Pak? Qatlusibhul amdi yaitu tidak ada niat membunuh dan tanpa alat yang mematikan. Contoh kasusnya seperti apa? Saya contohkan kasus di dalam kelas. Seringkali kita menemui teman-teman kita mengejek dan mengolok-olok kita, entah karena sikap kita atau keteledoran kita, atau bahkan gara-gara nama orang tua kita. Itu. Ternyata ada teman kita, dia gara-gara berkacamata sehingga dia dilapopi, dijuluki, dipanggil dengan sebutan mata empat. Dan ternyata si mata empat tadi ketika disebut sebagai mata empat, dia jengkel, dia grundel, dia mangkel. Seketika itu juga memukul orang yang menjulukinya. Mata empat, sukanya telat. Dia tidak terima memukul orang yang menjuluki. Sekali pukul ternyata orang tersebut mati. Maka si mata empat tadi terkena hukum sebagai pembunuhan seperti sengaja, qatlusibhul amdi. Terakhir yaitu pembunuhan tersalah, qatlul khata. Yang dimaksudkan bagaimana? Pembunuhan tersalah itu bisa jadi salah sasaran dan juga bisa jadi tidak bermaksud menjahili tetapi mengakibatkan mati. Tidak bermaksud menjahati tapi mengakibatkan mati. Contoh yang salah sasaran itu mudah saja, semisal kita berada di alas, di kebun, atau yang semacamnya, kita berniat berburu burung, entah itu manuk bombok atau burung dara atau burung apapun, yang penting jangan burungmu. Sudah membidik burung dengan bagus, wah itu pasti ketemu. Sudah saya eker, sudah saya incar, dan pas langsung menembus jantungnya ini nanti. Ternyata ketika kamu mau mematik,
wis mencet gagang pelatuknya, kamu pengen nembak dor, sebelum dor kamu wahing. Wahing itu apa? Bersin. Akhirnya pelurunya mental dan terkena orang yang berada di dekatmu, maka kamu si pemegang tembak atau pistol tadi terkena hukum sebagai pembunuhan bersalah atau qatlul khata'. Itu salah sasaran. Terus yang tidak bermaksud menjadi tapi mengakibatkan mati, contohnya bagaimana Pak? Contohnya anak-anak di kelas iseng kepada temannya. Ketika temannya mau duduk, dia iseng mengambil kursi untuk ditarik sehingga orang yang mau duduk nanti akan jatuh. Ini keisengan yang biasa terjadi. Ternyata orang yang mau duduk tadi jatuhnya pas di tulang ekor. Akibatnya apa? Akibatnya lumpuh. Setelah lumpuh mati, maka orang yang mengambil kursi tadi terkena hukum qatlul khata'. Selanjutnya apa Pak? Hukuman bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan sengaja seperti sengaja dan pembunuhan tersalah, yaitu pertama, pembunuhan sengaja wajib dikisos. Wajib dikisos. Kisos itu apa? Silahkan buka di pelajaran pertama. Tuh, enak kan? Enak. Manakala orang atau keluarga orang yang dibunuh memaafkan si pembunuh tadi, maka si pembunuh terkena hukuman, yaitu dia harus membayar diyat mughalah dan juga harus membayar kafarat. Diyat mughalah itu yang bagaimana Pak? Diyat berat. Jadi nanti diyatnya yang paling berat, ya. Bukan yang ringan, tapi yang berat. Selain itu, diyat mughalahnya harus kontan. Tidak boleh dicicil atau dikredit. Dan juga kafarat. Selanjutnya di bawahnya yaitu qatlul shibhul amdi. Seperti apa itu Pak? Qatlul shibhul amdi hukumnya tetap tidak boleh, dan hukumannya yaitu harus membayar diyat mughalah. Tidak dikisos Pak, tidak. Kan tidak niat membunuh. Tadi kan hanya sekedar mukul karena jengkel, tidak membunuh, tapi ternyata orang yang dipukul mati. Diyatnya tetap berat, diyat mughalah, tetapi boleh dicicil selama 3 tahun. Loh, lagi kredit Cak. Nah, kowe kepengen diyatmu dikredit ya mantenino seperti sengaja. Aja sing sengaja-sengaja. Tapi sing jenengane diyat itu mesti larang. Ora ono diyat sing murah. Oleh karenanya jangan sekali-kali kalian berbuat pembunuhan. Yang boleh dibunuh itu apa Pak? Yang boleh dibunuh adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang bagaimana Pak? Kita cari sendiri. Kamu itu nafsuan dengan apa itu? Kalau kamu itu nafsu setiap kali melihat kambing, ya berarti kamu membunuh nafsumu untuk melihat kambing. Wah, kambing kok dinafsuni kepiye Pak? Lah, kepengen digoreng, kepengen disate, kepengen ditongseng. Enggak apa-apa kok. Wong kambing tetangga kok kepengen ditongseng, ya kamu bisa dikenai hukum mencuri nanti. Oke? Diyatnya mughalah berat, boleh dicicil selama 3 tahun dan juga membayar kafarah. Tanpa kisos, tidak ada kisos. Terakhir yaitu pembunuhan tersalah qatlul khata', yaitu hukumannya membayar diyat yang ringan, diyat mukhaffafah. Dan boleh dicicil selama 3 tahun. Membayar kafarat berapa? Iya, tetap membayar kafarat.
Artinya dari 3 pembunuhan tadi, sengaja seperti sengaja dan tersalah, semuanya wajib atau harus membayar kafarat. Cuman bedanya pembunuhan sengaja ini diwajibkan untuk membayar diat dan kafarat manakala dimaafkan oleh pihak terbunuh. Jika tidak dimaafkan maka dia harus dikisos. Yang berhak mengisos siapa? Hakim setempat. Gak boleh main masa langsung, oh dia sudah membunuh anak saya maka saya harus membunuhnya. Gak boleh kayak begitu, karena negara kita negara hukum dan kita juga punya pimpinan. Dalam hal ini untuk menentukan kisosnya seperti apa dan bagaimana, kita serahkan kepada pimpinan. Tidak mungkin itu si hakim akan memberikan hukuman ringan pada pembunuh, karena seperti apapun tetap itu adalah hal yang sangat salah karena menghilangkan nyawa. Nggak mungkin tiba-tiba hakim itu memberikan hukumannya itu kamu harus mengganti nyawa anaknya, maka kamu harus membuatkan anak untuk orang yang anaknya kamu bunuh. Keseneng, gelem rawon, gak kan? Lanjut, apa ini? Pak, terus apa kaitannya dengan Quran yang Anda baca tadi, Pak? Surat An-Nisa ayat 92, letaknya di sebelah kanan paling atas. Paling atas sebelah kanan, nanti dibuka di juz 5. Silakan kalian buka, di situ menerangkan tentang pembunuhan tersalah dan hukumannya. Pembunuhan ini kan perbuatan yang jelek dan harus dikisos itu tadi. Ada nggak Pak pembunuhan selain pembunuhan, kegiatan selain pembunuhan yang juga hukumannya adalah dikisos, Pak? Ada, yaitu penganiayaan. Seperti apa penganiayaan? Penganiayaan itu tindak pidana atau perlakuan kejahatan yang menyebabkan luka atau merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Penganiayaan dibagi menjadi 2. Penganiayaan ringan dan berat. Kalau ringan itu apa? Hanya sebatas melukai. Kalau berat itu apa? Sampai menghilangkan fungsi. Contoh ringan, kamu memukul tangan seseorang, pas kena aneh atau enggak kena sininya sehingga ini jadi keseliu, ini jadi luka, sengklek itu gimana? Ya semacam keseliu, luka. Kalau sudah seperti itu namanya ringan karena fungsinya masih bisa digunakan lagi dan dia itu apa ya? Itu hanya sebatas luka dan bisa diobati. Ya. Nah, kalau yang berat sampai menghilangkan fungsinya itu gimana? Kamu mukul teman kamu ya sama-sama kena tangan dan tangannya itu tidak bisa diobati, jadi cacat permanen. Cacat permanen itu gimana? Ya tangannya jadi tidak bisa gerak, sengklek gini terus. Meskipun ada tangannya, tapi dia tidak bisa menggerakkan tangan ini, tidak bisa gini-gini. Bahkan untuk ditaruh di atas meja itu harus begini. Ya. Ini namanya permanen, fungsinya hilang. Jadi tangan kirinya hilang. Kalau dia cebok harus menggunakan tangan kanan. Nah, ini namanya penganiayaan yang berat. Itu dikisos juga itu. Dan bagaimana dalilnya? Silakan kalian buka di Quran surat Al-Maidah ayat 45. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kekurangan banyak yang kalian temukan dalam penuturan kalimat-kalimat saya. Silakan, ya mohon maaf beneran karena memang waktu yang tidak memungkinkan untuk itu. Terlebih juga
Jika ada kekurangan silakan ditambahi. Manakala ada pertanyaan silakan langsung menghubungi saya baik di nomor pribadi saya maupun di Google Classroom ataupun e-learning yang bisa kalian akses nanti. Tugas buat kalian, tolong tulis ayat Quran yang saya sebutkan tadi dalam tulisan tangan. Nanti kalian foto dan dikirimkan ke Google Classroom ataupun e-learning yang bisa kalian akses nanti. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.